mendengarkan lagu Mars Apindo. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin Bapak Hari Lesto Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak bersama-sama untuk menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita ini diberkahi dan berjalan dengan lancar tanpa gangguan yang berarti. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-muslim mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara dialog dunia usaha bersama Mas Gibran dan Mas Teguh dengan tema apa dan bagaimana Solo ke depan yang diinisiasi oleh Apindo DPK Surakarta. Dengan memohon ridho dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami hari ini, dan jadikanlah itu semua ilmu yang bermanfaat bagi kami semua. Bangkitlah semangat persatuan dan kesatuan kami, berkatilah bangsa kami, berikanlah bimbingan kepada kami untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, serta khususnya bagi kita semua yang berada di Kota Solo. Tingkatlah rasa kebangsaan dan kebersamaan kami untuk membangun Indonesia yang bersatu, adil, demokrasi, sejahtera, dan teguh,
kokohkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Di hadapan-Mu lah kami bersimpuh memohon kepadamu, semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan maksimum. Jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang akan memacu dan mendukung serta memberikan sumbangsih yang terbaik untuk bangsa ini. Berkahilah, penuhilah acara ini dengan kebaikan dari awal sampai akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia Acara Dialog Dunia Usaha. Kepada Bapak Sri Sabtono Basuki, kami persilahkan. Yang kami hormati Mas Gibran Rakabuming Raka, yang kami hormati Bapak Teguh Prakoso beserta tim, yang kami hormati Ketua Apindo DPK Surakarta serta Ketua DPK Apindo Sesolo Raya, yang kami hormati Ketua Kadin Surakarta, Gapensi, PHRI, HIPMI, dan organisasi serta asosiasi yang lainnya di Surakarta. Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus dan anggota Apindo DPK Surakarta serta UMKM binaan Apindo Surakarta, pengurus dan anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kota Surakarta, serta undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang terlibat secara langsung dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sehat dan bahagia. Dengan hati tulus serta rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami panjatkan karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Diamond Convention Center Surakarta dalam keadaan bahagia, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Solo adalah kota yang sangat dinamis. Histori, budaya, dan pergerakan masyarakatnya memberikan kekhasan yang tidak dimiliki oleh kota lainnya. Kota yang tidak pernah tidur dan tumbuh tanpa memiliki sumber daya alam, tapi telah mampu membuktikan eksistensinya. Perkembangan globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di kota Surakarta atau Solo, seiring dengan hadirnya globalisasi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Perkembangan di bidang teknologi semakin pesat. Pergerakan ekonomi dan tuntutan regulasi terhadap cepatnya perubahan harus diantisipasi secara tepat dan benar. Pesatnya perubahan ini memberikan dampak yang sangat kompleks. Ekonomi dan dunia usaha akan terus mengejar pada tatanan level yang cenderung semakin tinggi. Inovasi, kreatif, dan efisiensi menjadi salah satu yang harus dilakukan agar tetap ada, berkompetisi, dan bertumbuh. Solo butuh figur dalam menghadapi lompatan-lompatan dan percepatan yang kadang sangat tidak duga, membangun kepastian dalam ketidakpastian. Dialog dunia usaha bersama Mas Gibran Rakabuming Raka dan Pak Teguh dengan tema Solo Melompat, Apa dan Bagaimana Solo ke Depan menjadi momentum bagi kami dengan tujuan satu, membangun silaturahmi yang erat antara dunia usaha, dalam hal ini Apindo Surakarta dan Apsai Surakarta bersama dengan Mas Gibran dan Pak Teguh, mensosialisasikan ide dan gagasan dari Mas Gibran Pak Teguh tentang Solo di masa depan dan konsep Solo Melompat, Apa dan Bagaimana. 3, sebagai sarana saling sharing antara dunia usaha dengan Mas Gibran dan Pak Teguh terkait dinamisasi ekonomi yang berjalan di kota Solo. 4, menemukan isu lokal yang dapat menghambat Solo menuju kota yang baik, nyaman, modern, dan bermartabat penuh dengan kreativitas yang memberdayakan masyarakatnya. 5, menciptakan satu tujuan bersama untuk kota Solo dari segala aspek yang dapat menumbuhkan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Acara ini kami selenggarakan dengan memperhatikan ketentuan dan protokol kesehatan yang berlaku. Jumlah hadirin kami batasi, termasuk social distancing. Kami menyiarkan streaming secara langsung dengan harapan
bagi anggota Apindo dan APSAI serta masyarakat lainnya dapat ikut menikmati dialog dunia usaha ini. Terima kasih Mas Gibran Raka Buming Raka dan Pak Teguh atas kesediaan hadir, dan bersama kita berdialog. Semoga dialog ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kami dunia usaha. Dan ucapan terima kasih kepada Ketua Apindo Kota Solo serta semua pihak yang secara ikhlas penuh dengan gotong royong membuat dialog ini ada. Bila dalam penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Apindo DPK Surakarta. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan Lukminto, kami persilahkan. Yang kami hormati Mas Gibran Raka Buming Raka, yang kami hormati Bapak Teguh Prakoso yang sedang perjalanan, yang kami hormati Ketua Kadin Surakarta, Gapensi, PHRI, HIPMI, dan organisasi yang lainnya di Surakarta, yang kami hormati Kepala Jamsostek Cabang Surakarta, yang kami hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, yang kami hormati perwakilan perbankan di Surakarta, yang kami hormati Ketua DPK Apindo se-Solo Raya atau yang mewakili, dan yang kami hormati dan kami banggakan pengurus dan anggota Apindo DPK Surakarta serta UKM binaan Apindo Surakarta, serta undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di Diamond Convention Solo Center. Adalah kami Apindo yang menjadi bagian dari denyut Gelora Kota Surakarta. Apindo, kami menghadirkan Bapak Ibu untuk dapat menguatkan kami Apindo dalam menjalankan bakti kepada Kota Surakarta tercinta ini. Dialog dunia usaha bersama Mas Gibran Raka Buming Raka, Pak Teguh Prakoso dengan tema Solo Melompat, apa dan bagaimana Solo ke depan, adalah upaya kami untuk mempertegas komitmen di dunia usaha, menciptakan satu tujuan bersama untuk Kota Solo dari segala aspek yang dapat menumbuhkan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga ekosistem dunia usaha yang ada dan memberdayakan masyarakat. Perkenankan dalam kesempatan baik ini saya memperkenalkan jajaran kepengurusan Apindo DPK Surakarta yang hadir dalam acara dialog dunia usaha ini. Sekretaris kami Bapak Wahyu Haryanto, Wakil Sekretaris Bapak Sri Sabtono Basuki, Bendahara Ibu Dewi Solihah, Wakil Bendahara Ibu Margaret Lukminto, Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Hubungan Kelembagaan Bapak Didit Hanindiptyo yang pada saat hari ini tidak dapat hadir, Wakil Ketua Bidang Hukum Pengupahan Ketenagakerjaan Bapak Bengawan Tejo Handoyo, Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Bapak Irawan Joko Harjanto, Wakil Ketua Bidang Industri Bapak Alim Susanto, Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perpajakan Bapak Windy Arif Bakhtiar, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan UKM IKM Bapak Eko Prasetyo, Wakil Ketua Bidang Perhubungan dan Pariwisata Bapak Her Suprabu,
Wakil Ketua Bidang Perdagangan Bapak Hendarto Prasetyo. Dan yang terakhir Wakil Ketua Bidang Perdagangan Internasional Ibu Yanti Rukmana. Silaturahmi yang kami kemas dalam bentuk dialog dunia usaha semoga dapat terus kami kembangkan dalam bentuk serta konsep yang semakin baik di waktu-waktu mendatang. Kami berterima kasih pada Mas Gibran, Pak Teguh atas kehadiran dan bersama kita dialog hari ini. Semoga ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi kami dunia usaha Solo Raya dan Kota Solo secara khusus. Bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan menuju pada acara dialog yang akan dipandu moderator. Mari kita saksikan profil moderator kita pada siang hari ini. Mari kita saksikan dalam tayangan berikut. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, moderator kita siang hari ini adalah Luki Iren Handoko, seorang dosen yang ditugaskan pada Universitas Surakarta, menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik Universitas Surakarta sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Aktif sebagai narasumber dan moderator pada berbagai seminar, workshop, dan diskusi ilmiah serta kegiatan sosial. Sejak tahun 2005 sampai saat ini, sebagai host di beberapa media elektronik, radio, dan televisi lokal, diantaranya host program acara Halo Solo, dialog interaktif bersama Wali Kota Solo pada salah satu radio swasta di Solo. Host pada program acara Dialektika pada salah satu televisi lokal di Solo. Sebagai moderator pada acara Debat Terbuka, calon Bupati dan calon Wakil Bupati Boyolali tahun 2015. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, sebagai pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo DPK Kota Surakarta, bertugas di bidang organisasi, keanggotaan, dan hubungan kelembagaan. Tahun 2020 sampai dengan 2023 ditunjuk sebagai pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia APSAI Kota Surakarta, bertugas di bidang pendidikan dan latihan. Selain aktif di bidang pendidikan, banyak terlibat pada berbagai aktivitas kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan lainnya. Di antaranya, sebagai Head Project dan Project Manager pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan company gathering, event organizer, dan broadcasting. Bapak Ibu sekalian, inilah moderator kita siang ini, Luki Iren Handoko. Baik, terima kasih Mbak Heni Puspitasari, MC kita siang hari ini. Boleh saya minta aplausnya yang paling meriah untuk acara kita siang hari ini? Ya. Tanpa membuang waktu, saya akan langsung menghadirkan narasumber kita pada acara Dialog Dunia Usaha bersama Gibran Teguh, Solo Melompat, apa dan bagaimana Solo ke depan. Untuk itu kami mohon berkenan bisa bergabung bersama saya di sini, Bapak Iwan Kurniawan Lukminto, selaku Ketua Apindo Surakarta sekaligus Ketua Dewan Harian APSAI Surakarta dan juga Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Monggo Pak Wawan. Kemudian kami mohon berkenan pula bisa bergabung bersama kami Bapak Gibran Raka Buming Raka, calon Wali Kota Surakarta masa bakti 2020-2025. Monggo. Mohon kursinya ditarik satu. J, yang tengah. J. Sekaligus pada kesempatan ini kami memohon maaf karena Pak Teguh Prakoso ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau dengan amat sangat menyesal tidak bisa bergabung bersama kita semua. Baik, sudah ada Pak Wawan, Pak Gibran, dan untuk pertama saya akan mengawali dengan memperkenalkan Pak Wawan dulu kepada Bapak Ibu sekalian.
siapa dan apa saja kegiatan beliau dengan menyaksikan profil beliau yang berikut ini. Ya, Iwan Kurniawan Lukminto yang biasa disapa Wawan, lahir di Solo 22 Januari 1983. Saat ini beliau sebagai Wakil Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman Tbk. Sarjana Business Administration Northern University, dan sekarang beliau juga sebagai Direktur Utama PT Sinar Panca Jaya. Kemudian juga sebagai Komisaris PT Sariwarna Asri. Ya, ini rupanya mungkin biar memberikan jeda dulu sebentar gitu ya. Oke, ya, dan dari tahun 2013 sampai tahun 2023, beliau mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kota Apindo Surakarta. Dan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Indonesia Anak Indonesia, APSAI, dan juga sebagai Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Ya, Bapak Ibu tentu juga sudah tidak asing lagi dengan kiprah Pak Iwan Kurniawan Lukminto yang biasa disapa Pak Wawan. Beliau aktif di berbagai kegiatan, baik kegiatan bisnis tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu, dan kegiatan sosial. Oke, mungkin masih perlu aplaus ini untuk supaya lancar semuanya. Ya. Baik, mungkin bisa kita skip ya Pak, kita teruskan ya. Oke, Pak Wawan, saya pengen tanya dulu nih. Jadi Ketua Apindo dengan kondisi yang seperti sekarang ini sebetulnya seperti apa? Artinya semua tahu bahwa dengan adanya pandemi ini menjadi porak-poranda, boleh dibilang seperti itu Pak Wawan? Ya, jadi mungkin dengan adanya pandemi ini memang banyak melambatkan ekonomi kita pada saat ini, dan banyak pengusaha juga banyak mempunyai kesulitan dalam melanjutkan usahanya. Namun saya melihat sekarang sudah ada sedikit recovery ya Bu dari pandemi ini. Recovery dalam artian? Recovery ekonomi Bu, recovery ekonomi, dan kita bisa melihat apabila nanti recovery ini akan terus berjalan dengan baik, saya yakin ekonomi kita akan jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena selama ini orang istilahnya itu ngempet Bu, jadi sekarang sudah. Yang diempet yang bagian apanya itu Pak? Ya, sekarang kan orang-orang pada ngempet nggak belanja di luar, ngempet nggak jalan-jalan, ngempet nggak makan di luar. Nah nanti setelah pandemi ini sekiranya bisa turun, saya yakin ekonomi akan jauh lebih baik lagi dari sebelum pandemi malahan. Ya, tapi kita belum tahu Pak, kapan ini pandemi ini akan berakhir. Ya. Jadi apa yang harus diperbuat? Mungkin juga rekan-rekan pengusaha, tidak hanya di Apindo, saya kira di semua lini harus bersatu. Kemudian bagaimana ini Pak? Saya rasa harus ada inovasi ya Bu ya. Bagaimana, karena dengan pandemi ini mau nggak mau banyak merubah cara berpikir kita, cara berbisnis kita itu mau nggak mau berubah. Cara kerja kita pun sekarang berubah. Mau nggak mau sekarang banyak meeting-meeting virtual dan lain sebagainya. Penjualan pun banyak sekarang, penjualan melalui online dan lain sebagainya. Jadi ini mau nggak mau mendorong pengusaha untuk berpikir secara inovatif, bagaimana bisa terus meneruskan bisnis mereka dan juga bisa melangsungkan usaha mereka. Oke. Kita tahu semuanya bahwa di sini saya kira semua juga tahu bahwa Bapak sangat sibuk. Tapi mengapa masih berkenan untuk ditunjuk sebagai Ketua Dewan Harian APSAI, Asosiasi Perusahaan Sayang Sahabat Anak Indonesia? Ya, saya mengira bahwa kita sebagai orang tua, Ibu, saya juga sebagai orang tua,
merasa anak-anak ini adalah generasi penerus kita, dan kesejahteraan mereka itu sangat-sangat harus kita perhatikan, karena mereka adalah yang akan melanjutkan apa yang kita capai pada hari ini. Jadi pendidikan mereka, kesejahteraan mereka itu perlu diperhatikan, dan Solo pun sudah mencapai predikat sebagai kota layak anak di tahun kemarin, dan semoga tahun depan kita berupaya supaya bisa terus kita dapat predikat kota layak anak ini. Oke, satu lagi Pak, Sritek sendiri sekarang seperti apa ya? Sritek sendiri sekarang seperti apa ini? Semua pasti juga pengen tahu, cuman mungkin tidak sampai hati tanya gitu Pak. Jadi begitu kan, coba kita berikan aplaus dulu yang paling meriah supaya Pak Wawan bisa menjawab. Ya. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini kita juga melakukan banyak inovasi-inovasi baru, dari inovasi produk dan juga dari inovasi bagaimana kita bisa memarketkan produk kita, dan di situ kita pun pada saat itu dipaksa, karena kita sebelumnya juga tidak melakukan hal yang seperti itu. Jadi dengan adanya pandemi ini memang mengasah otak kita untuk berpikir bagaimana kita bisa tetap melangsungkan usaha dan juga bisa melakukan terobosan-terobosan baru. Alhamdulillah sampai saat ini di Sritek sendiri kami belum tidak ada mem-PHK atau merumahkan orang itu, alhamdulillah belum ada, Bu. Kita beri aplaus dong. Ya. Termasuk jadi pionir bikin masker. Ceritanya gimana itu Pak? Jadi waktu pandemi itu kebetulan kita juga banyak berkolaborasi dengan instansi-instansi pusat, dari misalnya dari Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Sosial, yang pada saat itu menginginkan untuk memproduksi masker secara massal, dan pada saat itu benar-benar bulan Maret, April, Mei itu adalah masa-masa kritis di mana kita benar-benar merubah semua lini produksi kita, dari yang biasa menjahit baju, menjahit masker semuanya, APD, sehingga kita pada saat itu satu hari bisa memproduksi 1,5 juta pieces masker. Luar biasa sekali. Per harinya. Ya. Ya. Jadi itu new normal bener ya Pak, banting setir ya? Iya, banting setir. Iya, oke. Dan Pak Wawan mungkin sudah saatnya untuk menyampaikan paparan. Sementara bisa disiapkan paparan untuk Pak Wawan. Selanjutnya monggo Pak Wawan, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih pada Mas Gibran dan para hadirin semuanya. Pada saat ini izinkan saya menyampaikan paparan sebagai Ketua Umum Apindo Solo, dan paparan pada pagi hari ini akan sedikit memberi gambaran Solo secara umum. Waktu pertama kali saya dilantik menjadi Ketua Apindo Kota Solo, saya pun mempunyai pemikiran, karena sebelum Apindo itu, kalau Bapak Ibu mengenal di masyarakat bahwa Apindo itu banyak berkecimpung di dalam urusan ketenagakerjaan, mengenai pengupahan, masalah-masalah ketenagakerjaan. Namun dengan adanya peraturan pemerintah kemarin yang sudah memberikan satu regulasi mengenai pengupahan dan lain sebagainya, saya berpikir kenapa Apindo tidak mempunyai fungsi yang lebih, yaitu bagaimana kita bisa membantu pemerintah Kota Surakarta dalam berbagai hal, tidak hanya dalam sisi tenaga kerja saja, namun dalam sisi ekonomi, dalam sisi industri, UMKM dan lain sebagainya. Jadi pemikiran saya kemarin bahwa
Apindo ini masih bisa loh, mempunyai potensi lebih untuk bisa dikembangkan. Yang mungkin kita harus sadari bahwa Solo ini letaknya adalah di tengah-tengah antara 6 kabupaten sekitar, dan Solo ini pun sudah melebur ya menjadi satu istilah Solo Raya, satu Karasidenan Surakarta, di mana kita harus menyadari bahwa Solo tidak bisa berdiri sendiri, dan kita sudah harus bisa melebur satu kota ini dengan supporting kabupaten di sekitar ini. Karena kita melihat sekarang kalau data-data dari Solo dibandingkan dengan Solo Raya sendiri, populasi Solo hanya sekitar 500, sedangkan populasi Solo Raya sekitar 1 juta. Kekuatan ini apabila kita gabungkan menjadi satu akan menjadi sangat luar biasa sekali. Dari sisi industri pun, di industri di Solo hanya sekitar 8.000. Kalau kita gabungkan dengan Solo Raya akan menjadi sekitar 30.000. Dari sisi UMKM, kita di Solo hanya 43.000. Tapi kalau kita ngomongkan Solo Raya itu bisa menjadi sekitar 250.000. Akomodasi itu pun juga kalau kita bisa mempunyai pemikiran yang sama, visi yang sama, itu tentunya kita akan bisa lebih maju bersama. Dan sekarang istilahnya generasi muda itu istilahnya kita harus bisa berkolaborasi. Tidak lagi menjadi tren bahwa kita harus saling bersaing. Jadi kolaborasi ini yang harus kita tekankan kepada seluruh kabupaten sekitar ini untuk bisa saling mensupport, dan istilahnya dari dulu kita selalu belajar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi saya rasa nanti apabila Mas Gibran sudah diberikan mandat menjadi Bapak Wali Kota Solo, kami inginkan untuk bisa menyatukan Solo Raya ini menjadi salah satu jadi satu Solo Raya yang terintegrasi dan bisa menjadi satu. Dan dari sini kita harus menyadari bahwa seluruh kabupaten dan kota Solo sendiri pun mempunyai banyak kekurangan, banyak kelebihan sendiri-sendiri. Kita punya tidak perlulah kita untuk saling bersaing di bidang yang sama. Kita punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Dari sini makanya presentasi pada pagi hari ini saya menghadirkan SWOT analysis atau analisa di mana kita membeberkan mengenai strength, weakness, opportunity, dan threat atau kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Di sini dengan adanya SWOT analysis ini kita bisa memetakan Solo ini posisinya di mana sih, dan juga kita ini seperti apa. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa kita harus introspeksi diri. Kekurangan apa sih kita ini di Solo ini, dan apa yang kita bisa perbaiki dari kekurangan-kekurangan itu. Dan dari apabila kita sudah mempunyai analisis ini, kita juga untuk melangkah maju, visi dan misi itu menjadi akan lebih jelas dan terarah. Yang menjadi kekuatan dari Solo Raya ini mungkin hanya secara general mengenai apa yang kita paparkan di sini. Yang pertama yaitu Solo ini letaknya strategis karena kita berada di Jawa Tengah, di mana
antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Pastinya dari segi infrastruktur juga sudah terkoneksi untuk dari Jakarta menuju ke Surabaya, dan di sini menjadi kota tujuan juga, kota transit bagi orang yang ingin bepergian dari Jakarta atau ke Surabaya pasti akan transit ke Solo. Yang kedua, dari kekuatan kita di Solo Raya sendiri, bahwa kondisi tenaga kerja itu hubungan ketenaga kerjaannya sangat-sangat kondusif, dan juga UMK yang kompetitif. Ini yang menjadi salah satu poin di mana dulu UMK di DKI Jakarta atau di Jawa Barat, di mana kenaikannya sangat luar biasa. Banyak usaha-usaha yang mengalihkan industrinya di Jawa Tengah dan khususnya di Solo ini. Yang ketiga, bahwa Solo ini adalah kota budaya. Kita tidak lupa dengan budaya apa yang sudah kita punya, yaitu budaya Jawa yang kental, dan ini pun menjadi salah satu daya tarik wisata dari luar. Tak lupa kita juga punya tujuan wisata yang lain, misalnya dari alam, kuliner, dan juga fasilitas olahraga yang sudah bertaraf internasional. Ini pun juga bisa menjadi salah satu poin yang kita bisa tekankan ke depannya untuk memarketingkan Solo ini. Tak lupa dari segi UMKM, Solo ini adalah pusatnya batik Indonesia, di mana pengrajin-pengrajin batik itu sangatlah banyak di kota Solo ini. Ya, seperti saya sampaikan tadi, dengan adanya UMK yang terjangkau dan juga infrastruktur yang sudah terjalin dengan baik, itu kita menjadi kota pengembangan industri ke depannya. Selain kita membicarakan mengenai kekuatan, tentunya kita ada kelemahan. Kelemahan ini secara general, secara umum. Yang pertama mengenai transportasi umum yang belum terintegrasi. Ini perlu kita akui bahwa antar kota, dalam kota itu transportasi umum yang belum maksimal sekarang ini. Yang kedua, dengan adanya kita sayangkan juga kebanyakan ada beberapa proyek yang sudah setengah jalan, tapi ada kendala pendanaan dan kendala misalnya perizinan dan lain sebagainya, itu banyak yang terhenti. Ini kita harapkan ke depannya bisa terrealisasi untuk pembangunannya. Yang ketiga, penggunaan fasilitas yang belum maksimal. Sebenarnya kita ini punya fasilitas yang cukup bagus, namun peruntukan dan penggunaannya, pemanfaatannya masih belum maksimal. Misalnya di dalam setiap dinas, misalnya itu mereka punya pelatihan-pelatihan, mereka punya fasilitas seperti Solo Technopark dan sepertinya itu yang kita bisa maksimalkan untuk peningkatan skill. Yang keempat, dampak lingkungan. Ini merupakan salah satu poin yang banyak dibicarakan maupun di Solo sendiri, atau dari sisi provinsi Pak Ganjar juga banyak menegur karena banyak adanya polusi limbah di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Nah, ini diakibatkan karena adanya kekurangan kesadaran dari masyarakat, UMKM maupun industri untuk mengolah limbah yang dihasilkan dari produk mereka. Dan yang kelima, masalah
edukasi sosial ke masyarakat ini yang harus kita terus tekankan, misalnya saja menjaga kebersihan. Kalau kita sebelum pandemi itu kita melihat seperti kegiatan Car Free Day, itu banyak masyarakat yang masih tidak mempunyai kesadaran mengenai untuk menjaga kebersihan itu di sepanjang jalan Slamet Riyadi ini yang kita sayangkan, dan kita bisa edukasi mereka untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, di antara kekurangan itu tentunya kita bisa melihat opportunity atau kesempatan. Kesempatan apa sih yang kita bisa kembangkan? Yang pertama, saya berpikir mengenai pengembangan pariwisata yang terintegrasi. Sekarang kita setiap kabupaten itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Misalnya Karanganyar dengan wisata alamnya mereka di Tawangmangu, lalu Boyolali dengan susu mereka, lalu kalau Sukarjo dengan jamu, kalau Solo kebanyakan itu wisatawan itu kalau hadir ke Solo pastinya tinggalnya juga di Solo. Nah, mereka pergi ke kabupaten sekitar ini untuk berwisata kuliner maupun wisata yang lainnya. Jadi ini adanya diperlukan satu integrasi. Jadi mereka setiap kabupaten juga mungkin tidak perlu mempromosikan sendiri-sendiri, kita harus menjadi satu, yaitu Solo Raya, untuk mempromosikan bersama. Yang kedua yaitu pemanfaatan fasilitas yang sudah ada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu sebenarnya sudah ada, cuman kita harus bisa memanfaatkan fasilitas ini yang lebih baik lagi. Yang ketiga, peningkatan skill lewat vokasi. Vokasi ini sudah kami jalankan di Apindo, gimana kita bisa benar-benar tepat memberikan pengajaran, pelatihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bisa nantinya setelah mereka selesai dari pelatihan ini bisa langsung diserap oleh usahanya. Link and match-nya ini yang sekarang Apindo garap dari dunia usahanya dan juga dari Dinas Tenaga Kerja. Yang keempat yaitu sekarang dengan adanya pandemi ini kita harus bisa terus memaksimalkan sistem pelayanan online, di mana orang juga tidak perlu secara langsung fisik ke sana, namun semua pelayanan mungkin bisa dimaksimalkan untuk secara online. Opportunity yang selanjutnya dengan adanya UMK yang terjangkau ini, kita harapkan untuk pengembangan kawasan industri di Solo Raya ini sangat-sangatlah strategis, di mana tenaga kerja juga kita tidak kekurangan, dan juga skill juga sebenarnya kita bisa tingkatkan, dan juga UMK yang terjangkau. Ini salah satu key atau salah satu kunci marketing untuk penjualan kita ke depannya. Lanjutnya, tantangan ini tentunya hambatan itu banyak juga. Yang pertama saya melihat bahwa Solo ini harus mempunyai satu visi dan misi Solo Raya, bahwa kita harus menyadari bahwa kita lebih baik bersatu daripada kita berdiri sendiri-sendiri. Tantangan yang berikutnya bahwa ternyata juga masih ada ego sektoral yang terjadi pada saat ini yang kita sayangkan sekali. Yang ketiga, tentunya revolusi mental ini perlu secara besar-besaran kita promosikan, bagaimana kita bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum. Selanjutnya,
Nah, di sini bagaimana peran Apindo? Peran Apindo tentunya yang pertama kita selalu akan menjadi penjembatan antara pemerintah dengan pengusaha, dan terus kami akan terus berperan aktif untuk pengembangan ekonomi di Solo ini. Dan di sini peran Apindo juga sangat penting untuk peningkatan kualitas SDM, di mana kualitas SDM ini sekarang kita harus membandingkan tidak secara misalnya SDM Solo dibandingkan dengan SDM Jawa Barat atau DKI. Kita harus memikirkan lebih luas lagi, kita harus memikirkan gimana sih dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya seperti Vietnam, lalu Kamboja. Kita harus bisa menaikkan level sampai ke sana. Dengan bagaimana? Dengan tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran, yang mereka dilatih, dan setelah dilatih pun bisa langsung bekerja dengan di bidang yang dilatih tersebut. Apindo juga tentunya akan memberi wawasan dan inovasi baru khususnya untuk UMKM, pengembangan UMKM di Solo Raya. Dan tentunya yang terakhir, tentunya kita akan selalu mendukung pemerintah sepenuhnya untuk pengembangan Solo Raya. Mungkin dari saya sedikit begitu, Mas Gibran, dengan semuanya. Terima kasih sekali atas atensinya, dan semoga Apindo terus dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk Solo Raya. Terima kasih. Ya, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah. Ya. Terima kasih Pak Wawan sudah memaparkan materi yang mungkin juga sudah saya lihat tadi sudah di-note oleh Pak Gibran. Mohon izin Bapak, apakah saya boleh menyapa dengan Mas Gibran? Ya biasanya juga Mas saja. Oke. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesediaannya untuk segera mengakses mengisi kuesioner via Google Form yang hasilnya nanti akan kami sampaikan sebelum acara ini selesai. Barcode sudah tersedia di setiap meja Bapak Ibu sekalian. Monggo sekarang bisa langsung diakses. Dan kita akan segera melanjutkan acara kita. Saat ini Bapak Ibu pasti sudah menunggu. Saya akan langsung memberikan kesempatan kepada narasumber utama kita yang sudah kita tunggu-tunggu, dan tadi sudah mengizinkan saya untuk menyapa dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, calon wali kota Surakarta masa bakti 2020-2025. Tapi sebentar ya Mas Gibran, kita akan saksikan dulu kegiatan aktivitas apa saja yang sudah dilakukan beliau melalui tayangan berikut ini. Lompat bersama Gibran. Solo adalah kota yang penuh dengan jiwa muda dan energi kreatif. Kreativitas inilah yang menjadi semangat bersama untuk membawa kota Solo melompat menuju masa depan. Tanda zaman tak bisa dilawan. Inilah waktunya anak muda di garis depan. Bila kota Solo berjalan seperti biasa-biasa saja, tanpa terobosan, maka para pedagang, wirausahawan, UMKM, industri kreatif, dan yang lainnya akan hilang kesempatan. Bila pelayanan publik di kota Solo berjalan tanpa terobosan, berapa banyak waktu yang terbuang percuma di tengah perubahan yang serba cepat ini? Karena itu, kota Solo harus melompat. Sekarang ini, berlari saja tidak lagi cukup. Hanya dengan melompat, kota Solo dapat menjadi modern, menjadi tempat hidup dan mencari nafkah yang nyaman, dengan menggunakan kekuatan tradisi dan memanfaatkan kekayaan sejarahnya. Saat melompat, yang pertama kita lakukan adalah bersiap. Seluruh otot,
saling mengikat, membentuk kekuatan yang siap melontarkan. Gibran adalah anak muda. Sebagai anak muda, dia membawa semangat, kebaruan, dan kecepatan bergerak. Punya nyali untuk mempercepat masa depan ke masa kini. Gibran Rakabuming lahir di Solo, 1 Oktober 1987. Selepas menamatkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Solo, Gibran melanjutkan pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura. Kemudian melanjutkan di kampung halaman tercinta. Gibran berprofesi sebagai pengusaha, memiliki sejumlah merek serta bidang usaha makanan dan minuman. Bersama sejumlah rekan, mendirikan perusahaan di bidang IT dan produk jas hujan. Dari pernikahan dengan Selvi Ananda, kini dikaruniai 2 anak, putra putri. Jan Etes Sri Narendra, lahir 10 Maret 2016, dan La Lembah Mana, lahir 15 November 2019. Ya, ini Gibran adalah contoh anak muda yang berani menyambut masa depan dengan langkah mandiri. Gibran, satu dari anak muda yang merupakan mayoritas masyarakat Solo hari ini dan esok hari. Ini adalah tanda zaman yang tak bisa dilawan. Inilah waktunya anak muda di garis depan. Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu. Mas Gibran, saya langsung note, ternyata sekarang berlari aja nggak cukup ya, harus melompat ya. Ya. Dan Mas Gibran, semua orang tahu Mas Gibran pengusaha. Sebagai pengusaha dan calon wali kota Surakarta, menurut Mas Gibran apa sih kunci utamanya supaya kita tetap bisa survive? Tidak hanya untuk anak muda, tapi mungkin untuk yang old fashion kayak saya ini juga pengennya juga tetap ikut melompat. Karena berlari aja mungkin sudah mengge-mengge. Tapi gimana ini supaya kita yang tua-tua juga bisa tetap ikut support gitu, Mas? Oh gitu. Sebelumnya ini maaf Bapak Ibu, kemarin lihat debat semua nggih? Berarti saya tidak perlu memaparkan visi misi nggih. Yang jelas ini Bu Luki, tahun 2021 ini adalah tahun yang sangat menantang. Oke. Tantangan ke depan lebih berat. Ya. Ini nanti ke depan kita perlu adanya gerak bersama antara visi pemerintah juga dengan warga. Jadi kedatangan saya ke sini, Pak Iwan, ini saya bukannya mau minta dukungan atau apa biar menang pilkada, tapi saya ingin apa yang sudah saya lakukan 3 tahun terakhir ini, terutama untuk UMKM, nanti bisa sejalan dengan keluarga besar Apindo. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gareng, sudah sampaikan juga ke Ketua HIPMI, sudah saya sampaikan juga ke PHRI, Asita. Kita pengen nanti 2021 yang makin banyak tantangannya ini kita bisa bukan cuma survive Bu, ini kita bisa melompat dan juga melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Karena kuncinya 2021 nanti adalah percepatan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Itu yang paling krusial nanti di tahun depan. Jadi kita ingin merangkul semua komunitas, baik yang tua, muda, milenial, itu semuanya nanti akan kami rangkul. Ya, jadi sok merasa tua saya Pak. Ya. Oke, kemudian ini tadi juga dijelaskan bahwa IT ini sekarang jadi kunci utama. Iya betul. Karena semuanya harus IT dan seperti saya pun mau nggak mau harus belajar untuk bisa mengikuti, melompat, berlari dengan kenceng, kalau enggak akan ketinggalan. Nah, gimana ini pendapat Bapak? Ya, tadi kan Pak Iwan juga sudah menyampaikan SWOT analisis kita, ada threat, ada opportunities. Tadi saya lihat ada salah satunya adalah vokasi ya Pak ya. Ya nanti ke depan kita ingin ini Bu, sekolah vokasi kita itu mengajarkan kurikulum atau jurusan-jurusan yang bisa menjawab tantangan zaman. Makanya kemarin saya intens sekali ketemu dengan Pak Ganjar
karena SMK, SMA ini adalah ranahnya provinsi. Kemarin saya menawarkan, Pak, kita itu harus segera bikin SMK dengan jurusan sosial media, social media vocational school. Kita ingin ya Solo ini bisa melahirkan social media analisis, social media marketer, social media associate, content creator dan influencer, karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang selama ini belum pernah diajarkan di sekolah-sekolah konvensional. Jadi saya pengen SMK di Solo ini bisa menjawab tantangan zaman. Soalnya kalau ya kita lihat anak-anak SMK sekarang lulus bingung cari kerja karena apa yang dipelajari di sekolah tidak menjawab tantangan zaman. Itu yang harus kita hindari, Bu. Karena saya meyakini yang namanya dunia pendidikan sekarang itu tidak bicara lagi masalah pemerataan pendidikan, tidak bicara lagi masalah sarana prasarana, tapi kita bicara masalah mutu lulusan anak-anaknya. Jadi kita pengen benar-benar anak-anak itu selesai kuliah itu bisa mencari pekerjaan. Lebih bagus lagi kalau menciptakan lapangan kerja. Jadi semangat kewirausahaannya harus benar-benar ditempa. Jadi selain untuk diri sendiri juga untuk yang lain bisa bergabung. Tapi bagaimana nanti sarananya, Pak? Jadi Mas, jadi kita tahu bahwa sarana IT ini juga membutuhkan biaya yang tidak kecil, membutuhkan juga pelatihan-pelatihan barangkali seperti tadi yang saya bilang untuk yang sudah old fashion ini. Nah, nanti saya tampilkan di screen ya, Bu ya. Soalnya tadi Pak Iwan juga sudah sempat bicara masalah pemanfaatan teknologi. Kemarin pada waktu debat saya juga sudah mengatakan pentingnya big data. Big data ini adalah otaknya smart city. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali bansos dari pemerintah pusat untuk warga-warga yang terdampak. Kalau nggak ada big data, bansos ini nggak mungkin bisa tepat sasaran. Orang yang harusnya tidak mendapat malah dapat. Orang yang terdampak malah nggak dapat. Ini nggak bisa terus-terusan seperti itu. Makanya kemarin saya bilang Pak RT, Pak RW tidak boleh terus-terusan itu muter ke rumah warga satu persatu, warganya dicatat namanya terus ditulis pakai tangan, itu sudah tidak boleh. Semuanya harus ada pemanfaatan big data. Jadi perencanaan pembangunan, lalu perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan itu semuanya bisa akurat, akuntabel dan bisa dikontrol melalui big data. Kalau sekarang kan yang sudah berjalan kan sudah ada e-budgeting, sudah ada e-katalog, sudah ada e-monef, ini sudah jalan, tapi ke depan harus diperbaiki lagi. Supaya tidak ambiar gitu kalau kata Didi Kempot ya. Iya. Biar tepat sasaran, Bu. Kuncinya itu tepat sasaran dan cara-cara konvensional itu sudah tidak dilakukan lagi karena itu adalah buang-buang tenaga dan kerja 2 kali, itu saya paling nggak suka itu, Bu. Oke, Bapak, baik, Mas Gibran. Sekarang saatnya kita dengarkan paparan beliau dan sekaligus ada paparannya kan? Ya. Dan sekaligus mungkin sambil menunggu persiapan itu, barangkali Bapak Ibu juga nanti bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Namun tadi saya sudah dibisikin karena jadwalnya Mas Gibran ini padat sekali rupanya ya. Nggak apa-apa, Bu, santai. Ya, jadi memang IT ini luar biasa ya. Harus memang semua orang mengikuti. Sekarang bayar PAM, bayar listrik, bayar macam-macam semuanya pakai IT. Jadi betul. Tidak ada ngantri, tidak ada ini. Iya, sekarang kita juga misalnya ambil nomor antrian untuk ke rumah sakit pun bisa melalui aplikasi, Bu. Solo ini punya aplikasi namanya, kemarin saya bilang Solo Destination, tapi ini ke depan perlu diperbaiki lagi. Ini bisa ngantri rumah sakit, bayar pajak, bayar retribusi, semuanya bisa dalam satu genggaman itu, Bu. Dan itu sudah mengurangi banyak hal-hal negatif yang akan terjadi apabila kita tidak bisa mengikuti online system. Iya. Bagaimana? Bisa? Oke. Sambil menunggu Mas Gibran. Jadi sebetulnya tadi perhatiannya lebih banyak ke anak-anak muda. Boleh dong yang seusia kayak saya ini ngiri. Apa nanti yang mungkin harus semuanya kami rangkul, Bu. Nggak anak muda saja. Jadi ini sok merasa tua gitu. Padahal nggak mau dianggap tua. Semuanya nanti punya peran untuk membangun kota Solo, Bu. Jadi kalau sekarang Pak Rudi itu punya program 3 WMP ya Bapak Ibu ya. Itu nanti programnya otomatis akan kami lanjutkan, akan kami tingkatkan, cakupannya akan kami perluas. Lalu yang perlu kita garis bawahi di sini adalah
program 3WMP ini sejalan dengan ini apa? Sustainable Development Goals SDG yang harus kita selesaikan di tahun 2030. Itu kan kalau SDG kan punya 17 misi ya Bu ya. Salah satunya poverty, terus lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi dengan visinya yaitu tidak ada yang boleh ditinggalkan, no one left behind. Jadi yang tua, yang muda, yang dari kaum difabel itu semuanya akan kami rangkul. Jadi ini benar-benar 2030 itu kita bisa benar-benar goal untuk untuk bisa nge-reach yang visi misinya SDG tadi Bu. Ya, jadi kami bukannya akan menjadi beban ya Pak? Oh enggak. Masih diberi kesempatan untuk memberikan. Oh ya pasti. Serta memberikan partisipasi. Pasti Bu, pasti. Oke. Terutama di bidang budaya itu pasti kita membutuhkan senior kita Bu. Ya. Kebetulan saya banyak di bidang pendidikan dan Pak Mas Gibran juga pasti tahu bagaimana kesulitannya kuliah daring dan sebagainya ini. Oh iya betul. Tidak sesimpel yang kita bayangkan. Sekolah daring. Tapi ini harus disyukuri Bu, sekolah daring. Zaman saya dulu waktu SMA, saya pernah mengalami pandemi seperti ini di Singapura. Ya. Waktu itu di Singapura ada SARS. Ya. Sekolahnya ditutup 2 minggu, habis itu ditutup lagi 2 minggu lagi, total sebulanan lah. Dan dulu, bisa balik ke Indonesia. Dulu nggak ada, dan tidak bisa balik ke Indonesia. Iya, dulu nggak ada Zoom Bu. Jadi guru-guru saya ngirim PR itu lewat pos dan difotokopi, itu lebih berat lagi. Sekarang anak-anak ada Zoom, ada WA, ada smartphone segala macam, itu sangat-sangat semuanya dimudahkan saya kira, dan itu harus disyukuri. Tapi saringannya juga masih belum menunjang ya sebetulnya. Iya, makanya kemarin Pak Rudi kan bagi-bagi HP, smartphone, kita juga di beberapa kelurahan kita juga memasang wifi, karena memang biar bagaimanapun ya infrastruktur kita tidak bisa dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Tapi dengan adanya sekarang kan sudah ada home visit Bu. Udah ada home visit, ada radio pendidikan, ada TV pendidikan, ini saya kira sangat menunjang, sangat membantu juga. Dan nanti insya Allah tahun depan kita sudah masuk sekolah lagi, Januari. Ini kan sedang disimulasi di SMP 4. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh dong kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Mas Gibran, Raka Buming Raka. Sudah bisa kita? Oh, kita langsung ke ini aja Mas, akademi Instagram aja Mas. Ini nanti aja terakhir lah. Ini bagian saya ini, akademi Instagram ini harus concern betul nih ngelihatnya. Rupanya ini banyak yang sudah disiapkan dan tergantung audiensnya juga ya. Mas Gibran, tergantung audiensnya juga. Oh iya. Jadi bisa dipilih saya sambil menanggapi yang dipaparkan Pak Iwan tadi, karena Pak Iwan tadi banyak membahas masalah UMKM. Dan UMKM nanti yang akan kami rangkul dan untuk membangkitkan ekonomi di Kota Solo. Ya, yang datang ini tidak hanya dari Apindo, Mas Gibran, tapi banyak dari Kadin, Apsai, terus apalagi Bu, Forum Anak ya, HIPMI, PHRI, apalagi Bu dari Gapensi juga nggih. Pokoknya komplit ini. Terima kasih. Ya, sambil menunggu Mas Gibran. Jadi memang kebersamaan, persatuan seperti apa yang disampaikan Pak Wawan tadi menjadi juga kunci untuk kita bisa survive ya. Iya, betul. Oh, ini bukan laptopmu tuh Mas. Ya udahlah. Ya, inilah kesulitan IT juga salah satunya yang harus kita selesaikan. SDM, kemudian secara fisik. Enggak sih Bu, tadi saya sebenarnya bawa TV sendiri sih, tapi karena di sini sudah disediakan ya saya suruh pindah Bu. Ya sebentar ya Bu ya. Saya sangat sabar kok Pak. Mas, saya agak takut manggil Mas karena kenapa? Rasanya kok seperti anak saya gitu kalau saya panggil Mas. Ya udah Gibran aja Bu. Ya udah. Nah ini udah bisa, oke. Enggak di full screen. Nah ini kemarin ini Bu Luki, Pak Iwan, kita bikin namanya Akademi Instagram. Ini official dari Instagram, ini resmi dari Instagram. Kita bikin di 3 kota,
di Jakarta, di Bandung, dan di Jogja. Ya, kita bikin ini ada 6.000 pendaftar. Ya terus Mas, nah, ini yang ikut memang kebanyakan anak-anak muda sih Bu, karena kita memang concernnya adalah kita ingin menarik UMKM yang berbasis ini apa, yang modal kerjanya cuma pakai akun Instagram. Ini ada saya, ada teman saya juga Putri Tanjung. Kita bikin ini di 3 kota. Terus Mas, nah, terus dari 6.000 tadi kita pilih ada 30 bisnis terbaik. Terus nah, dari 30 kita kurasi lagi jadi 5 terbaik. Ini ada yang bikin hijab, ada yang bikin baju bayi, ada yang bikin sepatu, ada yang bikin tenun, ada yang bikin batik. Terus nah, nanti di situ ada, kemarin kan saya sudah pernah mengatakan, sudah saya sampaikan ke Pak Gareng juga, kita ingin Solo ini nanti ke depan punya kreatif hub. Sebenarnya kita sudah punya Solo Teknopark ya Pak, tapi belum termaksimalkan dengan baik. Jadi nanti di sana ada proses mentoring, proses inkubasi, akselerasi, semuanya akan dilakukan di kreatif hub itu. Terus, ini tahun ini nggak ada akademi Instagram karena ada pandemi. Terus, jadi kita ingin nanti UMKM Solo itu didampingi oleh orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Ini ada dari Gojek, ada dari Facebook, ada yang ahli di bidang makanan, ada yang ahli di bidang hukum. Jadi nanti kita ajarin UMKM itu caranya bikin packaging, branding, caranya bikin perizinan usaha, semuanya nanti akan kami dampingi. Jadi ini adalah orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing dan sangat detail sekali. Misalnya Ancila ini dia fotografer, tapi fotografer khusus makanan tok. Jadi semuanya nanti akan kami dampingi. Ini juga Arnold ini saya posisikan untuk khusus makanan. Jadi Arnold sekarang sudah saya pasarai 27 restoran saya di Jakarta. Jadi semuanya nanti ada mentor-mentor di bidangnya yang masing-masing. Terus langsung ke jamu aja Mas, jamu sama kacang itu. Jadi kalau saya lihat sekarang kan ini Pak Iwan di Solo Teknopark itu kan sudah ada pelatihan, tapi yang ikut pelatihan itu dikit sekali. Padahal gratis. Padahal gratis. Jadi makanya kenapa saya nggak bikin akademi Instagram di Solo? Karena saya melihat anak-anak Solo ini kalau nggak dipecut dulu nggak berangkat. Dan ya bukannya malas atau apa ya Pak, tapi ya, rasa jiwa entrepreneurship-nya nggak setinggi kota-kota lain. Bisa di full screen Mas? Ya ini PDF readernya versi lama ya. Yaudah. Ini kita ingin merebranding UMKM yang ada di kota Solo. Jadi misalnya ini Bu Suti ya. Ini kan jualan jamu nih. Dia masih pakai botol-botol yang mirip-mirip botol-botol air mineral seperti ini. Ini nggak ada yang salah dengan ini, nggak ada yang salah. Dia jualnya Rp5.000. Terus tapi akan lebih baik lagi kalau bisa bisa naik kelas seperti ini dengan packaging yang lebih baik, branding yang lebih baik, dia bisa jual di angka 10.000. Nah ini nanti satu UMKM nanti akan kami dampingi dengan satu desainer seperti ini. Nanti kita akan kerjasama dengan mahasiswa desain, mungkin mahasiswa isi juga. Nanti dia nggak kita bayar, tapi nanti dia bisa dapat portfolio. Terus, nah ini yang paling sukses ini, kacang 3G. Ini Bu Suparti jualnya cuma Rp1.000 ini sebelumnya. Ini nggak ada yang salah dengan ini, nggak ada yang salah. Tapi lebih baik lagi kalau bisa seperti ini. Sekarang jualnya 15.000 dan bisa jualan di Citylink. Jadi memang harus bisa naik kelas seperti ini. Dan saya yakin UMKM Solo tuh bisa semua kalau didampingi. Terus Mas, ini sambal pecel, terus kita rubah ini pakai vakum seal dan lain-lain, ketahanan pangannya bisa sampai bertahun-tahun. Terus
Nah ini seperti ini, bikin kue-kuean, terus tempat packagingnya masih pakai staples. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Terus nah, seperti ini Bapak Ibu, ini masih pakai staples. Juga nanti kami ajari juga, kalau enggak nanti mereka mengandalkan kita, Pak model kerjanya harus diajarin pitching, kalau enggak itu demo pitching, kalau enggak nanti anak-anak solo gini banyak terus. Model kerja harusnya kalau keluarkan gini nggak ada perintah yang di Solo Teknopos itu hanya di Solo. Ini kita ini Solo bikin lagi di samping rumah sakit Bung Karno ya Pak, tahu itu namanya IKN kreatif, itu juga belum ya, bangunannya ada, itu yang mengisi konten itu enggak ada. Ini bukan berarti sampai saya bikin bangunan jadi enggak kita manfaatkan ya, kita nanti kita isi sama orang masing-masing terbaru Pak, 3D printing, laser cutting, mesin press, mesin jahit, ini membantu banyak banget, tapi memang harus diinisiasi, dan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun Pak. Saya kalau Jakarta anak-anaknya antusias semua Pak, anak mudanya akun Instagram aja Pak, jadi kita ajari ini cara posting dari story itu gimana, cara bikin story itu posting Instagram seperti apa, dan ini Indonesia dijadikan percontohan Pak. Soalnya di negara-negaranya mereka nggak mau bikin, Indonesia kok mereka mau bikin, soalnya UMKM-nya juga keren di Indonesia sebenarnya mau dibina UMKM. Ya gitu Bu Luki, kira-kira Bu, tadi untuk menyambung dari apa yang dipaparkan oleh Pak Iwan. Yang jelas nanti ya salah satu jurus untuk kita bisa bangkit dari pandemi COVID adalah mendampingi UMKM ini. Ya, jadi onorgo onorupo. Jadi semakin bagus kemasannya pasti juga lebih. Ya, jadi brandingnya kita perbaiki, tampilannya kita perbaiki, ketahanan pangannya bisa lebih lama, yang sebelumnya kadaluarsa cuma 1, 2, 3 hari bisa sebulan, 2 bulan. Lalu kita ajari juga perizinan usaha Bu, ini yang paling penting. Jadi harus punya NPWP, kalau enggak nanti kotanya rugi nanti. PAD-nya itu harus kita tingkatkan, ya NPWP, PIRT, BPOM, sertifikasi halal. Dan kemarin kalau kita merujuk ke RUU Cipta Kerja nanti kan perizinan ini dimudahkan semua untuk UMKM. Nah, terus banyak sekali yang sampai sekarang UMKM itu mengeluh tidak bisa mengakses permodalan kerja, lawang perizinan aja nggak punya, gimana mau mengakses bank. Nah, itu. Ini perlu kita edukasi juga Bu. Tapi respon dari teman-teman kita gimana, positif atau masih positif sekali tadi yang ikut kan ribuan orang, tapi bukan di Solo ya. Nah, kalau di Solo nanti memang kita harus menggandeng semua pihak. Makanya saya izin sama Pak Iwan, Pak Gareng, semuanya kita ajak. Semua kita ajak gotong royong untuk ya ini. Pokoknya intinya nanti kita harus bisa segera bangkit dari COVID ini Bu. Oke. Baik, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kedua narasumber kita. Dan saatnya kini sesi tanya jawab, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang belum mengakses kuesioner via Google Chrome, saya mohon untuk bisa segera mengakses, yang hasilnya nanti akan kami sampaikan sebelum acara selesai. Barcode sudah tersedia di setiap meja Bapak Ibu sekalian, monggo bisa langsung diakses.
Ya, dan rupanya sudah ada beberapa yang mengajukan diri. Ini kalau tadi dibilang ngambil nomor di rumah sakit saja sudah harus mau nggak mau harus dilakukan secara tertib dan sebagainya, bisa online dan sebagainya. Pertanyaan pun rupanya sudah banyak yang daftar. Jadi ini memang luar biasa sekali dan kita merasa terhormat Mas Gibran bisa bergabung bersama kami. Yang pertama mungkin kesempatan kami berikan untuk Forum Anak Surakarta untuk bertanya. Jadi ini juga sekaligus mitra, dan Pak Wawan, Pak Iwan ini menjadi Ketua Dewan Harian Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia. Dari ASAI, ada yang mau bertanya? Monggo, bisa langsung ke stand mic? Ya, silakan. Mungkin bisa disebutkan nama, kemudian sekolah atau mungkin apa aktivitasnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Iwan, Mas Gibran dan Bu Luki. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Miko. Saya fasilitator Forum Anak Kota Surakarta dan kebetulan saya juga punya usaha baru merintis 2 tahun ini di bidang desain konsultan. Mohon izin Bu Luki, ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama untuk Pak Iwan, yang kedua untuk Mas Gibran. Untuk Pak Iwan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan selamat untuk bulan lalu sudah dilantik teman-teman semua, Bapak Ibu yang terasosiasi di APSAI, Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia untuk Kota Surakarta, dan mohon bantuan dan komitmennya supaya membantu bersama-sama menciptakan Kota Surakarta menuju kota layak anak utama. Untuk Pak Iwan, kayak tadi Pak Iwan sudah mengutarakan di paparannya, kira-kira materi inovasi apa sih yang bisa dilakukan ataupun yang akan dilakukan APSAI untuk kedepannya, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup anak di Kota Surakarta. Mungkin itu untuk Pak Iwan. Dan yang kedua untuk Mas Gibran, ke depan kalaupun Mas Gibran diberikan amanah menjadi wali kota Surakarta, PR terbesar Kota Surakarta sampai sekarang untuk kota layak anak masih 3 tahun ini masih hanya di tingkat paripurna utama. Nah, PR-nya adalah gimana kita bisa menciptakan naik tingkat nih, naik level di utama. Nah, kira-kira program seperti apa sih Mas untuk ke depan untuk khusus kota layak anak? Terima kasih Bu Luki. Oke, satu lagi mungkin dari akademisi, kami persilahkan yang ingin bertanya. Langsung saja ke stand mic, ya monggo silakan. Bisa disebutkan nama, kemudian tugasnya di mana, monggo. Baik, terima kasih. Nama saya Sutia Ningsih, biasa dipanggil Tia. Kebetulan saya sehari-hari sebagai akademisi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Solo. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Mas Gibran. Terima kasih sudah rawuh di sini sehingga sedikit unek-unek dari kami bisa tersalurkan. Kaitannya dengan SDM di Kota Solo. Seperti kita ketahui bersama bahwa di Solo infrastruktur sudah luar biasa banyak, tetapi untuk sumber daya alam di Solo ini masih sedikit atau tergolong sedikit dibanding wilayah lain. Kira-kira kalau nanti Mas Gibran ini menjadi pemimpin kami, apa yang akan dilakukan Mas Gibran yang berkaitan dengan peningkatan SDM, sehingga SDM di Kota Solo ini bisa handal dan mempunyai daya saing, sehingga keberlanjutan usaha di Kota Solo ini juga akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Tia. Satu lagi dari komunitas Simpul Talenta, Talent Hub. Monggo. Ya, ada beberapa dan kita batasi 3 penanya dulu ya Mas Gibran, Pak Iwan, nanti biar mudah. Monggo. Silakan disebutkan nama, dari dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Wawan, Pak Gibran atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak
Nama? Saya Suyut dari Simpul Talenta Regional Solo, yaitu perpanjangan dari Talent Hub under Kemenaker Pusat. Jadi begini Bapak, Simpul Talenta itu adalah sebuah platform yang mewadahi usia produktif untuk mendapatkan jejaring dan kolaborasi pekerjaan. Pertanyaan kami untuk Pak Wawan adalah, sebentar, bisa agak lebih cepat. Sejauh apa program-program vokasi dan link match yang dilakukan oleh Apindo, dan apakah kita bisa kolaps untuk mengerjakan program ini bersama? Dan kemudian untuk Pak Gibran, di kami core-nya ada 2. Jadi ada upschool dan ada connect. Untuk upschool, kelas-kelas yang sudah kami laksanakan itu ada 3. Itu ada kelas karir, ada kelas rintisan, dan kelas mahir. Masing-masing itu kami mempunyai tahap-tahap untuk kelas karir untuk pemula, kemudian kelas rintisan itu untuk UMKM, dan kemudian kelas mahir itu untuk kelas profesional yang ingin meningkatkan skillnya untuk lebih ahli lagi. Nah, untuk program-program yang pelatihan di STP, kami siap membantu karena kami sudah menjalankan program kami sejak di bulan Oktober. Jadi sudah ada kelas yang kami buka. Nah, ketika kami sudah ready, apakah kemudian nanti Pak Gibran ketika insya Allah menjadi pemimpin kami, bisakah kami disupport begitu Bapak? Terima kasih. Baik. Sementara ada 3 penanya dulu yang akan dijawab oleh Mas Gibran maupun Pak Wawan. Pak Iwan. Ya, izinkan saya menjawab. Yang pertama tadi dari APSAI, program-program apa yang kita akan rencanakan dan inovasi-inovasi apa. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini kan banyak menghambat kita untuk beraktivitas, dan apa yang kita bisa rencanakan ke depannya itu pemikiran itu tetap menjadi salah satu prioritas kita. Yang pertama, bagaimana kita bisa terus mensejahterakan kehidupan dari anak-anak kita, yaitu gimana kita bisa menciptakan suatu tempat baru di mana bisa layak anak, dan juga itu untuk umum pun bisa menerima. Yang pertama, pemikiran saya bagaimana untuk mempertahankan predikat Solo sebagai kota layak anak ini, bagaimana kita bisa mensosialisasikan tempat-tempat dengan misalnya dengan bebas rokok. Sepanjang City Walk yang sudah kita punya ini, kita bisa menjadikan satu tempat yang ada tempat dedikasi khusus untuk misalnya merokok, dan tidak sembarang tempat bisa merokok, karena merokok ini bisa menularkan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anak kita. Jadi inovasi-inovasi itu yang kepengen kita rencana untuk buat, dan terus terang kita juga ingin banyak berdialog dengan pemerintah kota, apa sih yang kita bisa improve, dan untuk menaikkan predikat itu kan juga tentunya sangat sulit sekali, karena ada ketentuan-ketentuan yang kita tidak bisa penuhi. Misalnya kita tidak boleh iklan rokok itu tidak boleh sama sekali di jalan-jalan kota itu kan, padahal itu adalah salah satu pendapatan daerah kita sendiri. Jadi masih ada kontroversi di situ. Boleh diperingkas karena terbatasnya waktu. Ya, jadi itu untuk menanggapi dari APSAI. Lalu untuk menanggapi mengenai link and match, tentunya waktu saya mengemban menjadi ketua Apindo, saya bertemu dengan
anak-anak yang sudah menjalani vokasi, dan saya terkejut sekali pada saat itu saya berbicara, jadi gimana pelatihannya dan gimana pekerjaannya dan lain sebagainya. Dia ngomongkan, Pak, saya setelah vokasi itu selama 6 bulan masih nganggur. Nah, ini kan berarti tidak ada link and match dari pelatihannya dan setelah dilatih itu akan kemana, itu kan masih belum ada, belum maksimal. Jadi kita akan terus memaksimalkan antara dunia usaha dan dengan dunia pendidikan, supaya apa yang dilatih, apa yang dididik dalam vokasi ini benar-benar menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap pakai. Gitu. Terima kasih. Saya kira tadi sudah cukup banyak dijawab oleh Pak Iwan. Yang masalah iklan rokok ini memang masih perlu dirapikan lagi ke depan. Biasanya nanti ada kita bikin aturan untuk iklan rokok, nanti radiusnya harus diperjauh dari sekolah, tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat kerumunan yang biasanya ada anak-anak. Dan untuk jadi PR kita ke depan juga, ini masalah narkoba ini kan Solo juga cukup tinggi ini di Jawa Tengah. Kita di Jawa Tengah nomor 1 ini penyalahan gunaan narkobanya. Ini ke depan jadi PR kita untuk ke depan. Lalu masalah transportasi umum ini juga nanti akan kami lebih tingkatkan lagi. Ini 2021 nanti banyak koridor-koridor baru. Harapannya ke depan ini anak-anak sekolah jangan sampai ada yang naik motor dan lain-lain. Kita pengen anak-anak sekolah naiknya transportasi umum. Jadi sudah ada 4 koridor baru. Sebenarnya ada 6 koridor baru bus BST, ditambah lagi ada 6 koridor feeder kalau nggak salah, 6 atau 8 ya? 8 ya Mas Kaki? Untuk 8 apa 6 saya lupa Mas. 6 feeder kalau nggak salah. Nanti terus kita tambahi lagi selain BST, nanti koridor BST kita tambahi lagi, nanti kemarin saya sudah sampaikan pada waktu debat, bike sharing. Jadi nanti anak-anak turun dari halte nanti bisa pinjem sepeda, tinggal tap saja, nanti pulang dari sekolah naik sepeda lagi ke halte. Jadi last mile sama first mile-nya pakai sepeda, lalu disambungkan dengan angkuta feeder sama bis. Nah, ini kedepannya kita pengen benar-benar Solo ini aman, anak-anak Solo jangan naik motor dan lain-lain. Ya meskipun dulu saya SMP ya naik motor itu salah ya. Nah, jadi jangan ditiru. Kita pengen anak-anaknya naik transportasi umum, transportasi umumnya juga kita pastikan aman, nyaman untuk anak-anak biar orang tuanya juga adem ayem. Dan yang jelas ya Solo ini nanti harus dihindarkan juga, sekolah-sekolah ini dihindarkan dari bibit-bibit radikalisme. Ini nanti jadi PR berat untuk ke depan, tapi saya yakin kita bisa. Kita nanti mau membangun Makobrimob di HP 16 di Mojo. Jadi kita akan lebih melakukan tindakan-tindakan yang lebih represif lagi untuk intoleransi dan radikalisme. Lalu untuk menjawab masalah SDM, masalah link and match tadi saya kira sudah terjawab waktu saya memaparkan Creative Hub, co-working space dan lain-lain tadi. Ya harapannya nanti dengan apa yang saya paparkan tadi, UMKM bisa naik kelas, anak-anak muda, anak-anak milenial punya daya saing, dan ya Solo ini memang tidak punya potensi alam apapun yang kita bisa genjot, ya anak-anak yang ada di dalamnya ini, SDM-nya. Jadi nanti melalui program-program yang akan kami ajukan, Creative Hub tadi insya Allah bisa mengangkat SDM anak-anak muda di Kota Solo. Kemarin sekali lagi saya juga sudah koordinasi dengan provinsi, nanti rencananya di samping Orion itu akan ada co-working space juga yang membangun Pak Ganjar. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Oke, masih ada 2 lagi. Yeah. Ya. Yang pertama dari Apindo, dari Industri Keuangan Perbankan, silahkan. Kemudian yang berikutnya nanti dari GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Mari silahkan, mengingat waktu, dari Apindo.
Selamat siang, Mas Gibran, Pak Iwan, dan Bu Luki. Ya, saya dari Apindo, nama saya Windy. Saya ingin bertanya, singkatnya begini. Di masa-masa pandemi seperti ini, kira-kira program apa dari Mas Gibran ke depan yang itu bisa menggerakkan ekonomi secara besar, dalam arti adalah dari UMKM maupun perusahaan besar pun juga terdampak dalam kegerakan program ekonomi itu. Terima kasih, Mas Gibran. Oke, lanjut dari wakil GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Gibran untuk bertanya. Saya dari Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, kebetulan juga Ketua HR Forum Solo Raya dan pengurus Apindo. Nama saya Bengawan, ya, sama seperti nama kota ini, Bengawan. Masalah sumber daya manusia adalah permasalahan yang utama, permasalahan yang memang harus ditingkatkan oleh pemerintah. Kami mohon nanti mungkin ada penjelasan secara konkret bagaimana untuk meningkatkan SDM di Kota Solo. Ya, kemudian kaitannya dengan meningkatkan SDM, pemerintah ini sudah mempunyai program-program yang luar biasa dengan anggaran yang sangat besar. Nah, bagaimana nanti mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan ini di Kota Solo, Mas, kalau nanti Mas Gibran jadi wali kota, ya, karena dana yang besar ini sekarang ini yang paling sulit adalah mengkoordinasikan, ya, karena setiap kementerian punya program, setiap kementerian jalan sendiri-sendiri, sementara gitu. Ya, saya tadi sudah sempat diskusi dengan teman serikat yang ada di sini. Ya, karena kita sama-sama di SDM, prinsipnya adalah kalau SDM meningkat, upah tentu juga akan meningkat. Sebetulnya pengusaha bayar mahal itu tidak apa-apa, tetapi mestinya sesuai dengan kompetensinya. Skillnya, ya, Pak. Tapi kalau bayar kemahalan kan ya siapa yang mau kan? Gitu, baik, Pak. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa dijelaskan secara konkret. Ada masukan apa, Pak, kira-kira, Pak? Program vokasi sudah cukup bagus. Kita di Solo sudah beberapa juga menjalankan program vokasi. Hanya saja kita sepertinya berjalan sendiri. Jadi belum ada terintegrasi antar kementerian, antar BUMN. Ya, antar kementerian, antar pemangku kebijakan di daerah ini juga masih sendiri-sendiri. Baik. Itu, Pak. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Langsung Mas Gibran, silakan. Dari keuangan, apakah bisa? Untuk dunia usaha ya di masa pandemi, ya tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Iwan. Ya, semua sekarang dunia usaha itu dalam settingan ini disetting menjadi survival mode, ya, Pak, ya. Sritek sekarang memproduksi masker itu kan salah satu survival mode. Jadi memang ini yang terdampak bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia, dan ini memang diperlukan inovasi-inovasi agar perusahaan ini tetap jalan. Jadi ini sebenarnya apa ya, Pak, ya, era disrupsi, ya, Pak, ya, tapi era disrupsinya dipercepat. Ini juga era revolusi industri tapi disrupsinya dipercepat. Ini malah sebenarnya kita ambil positifnya saja. Ini sebenarnya kita ya sebagai pengusaha ini saat-saatnya kita untuk ditempa. Misalnya tadi saya kasih contoh Pak Iwan dengan memproduksi masker. Kita pun di Jakarta, restoran saya pun sudah beralih menjadi ini semua, cloud kitchen. Jadi kita buka restoran, tapi nggak punya tempat duduk. Ini semuanya take away dan semuanya mengandalkan Gojek dan GoFood dan GrabFood. Dan di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa nambah cabang 2 bulan, dalam 1 bulan kita nambah 2 cabang. Jadi ini memang saat-saatnya kita semua harus berinovasi, lalu go digital juga, karena kalau kita cuma memanfaatkan
tamu yang datang dan nggak jemput bola ini ya kita nggak akan bisa survive. Ya, kuncinya adalah ini saatnya kita semua untuk mencari opportunities yang baru, berinovasi, dan ya ini era disrupsi yang dipercepat karena COVID. Tapi ini adalah saat-saat di mana kita memang harus beradaptasi, dan ini nanti di saat-saat seperti ini ya kita memang disuguhkan dengan dua opsi saja, ini adaptasi atau mati. Dan saya kira ini memang salah satu solusinya, satu-satu solusinya ya beradaptasi. Kalau kita masih gini-gini terus ya susah. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau kemarin baca koran dari IMF kan sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kan 2021 6,1%. Betul nggak ya 6,1%? Ya insya Allah itu benar-benar terjadi. Biasanya kalau yang memprediksi IMF itu nggak pernah meleset. Ya, kita doakan aja kalau 6,1% kan kita berarti sudah pulih kembali. Ini sebenarnya di Solo pun sudah pulih kembali sedikit demi sedikit, tapi memang diperlukan protokol kesehatan yang super ketat, terutama di tempat-tempat kegiatan produktif, di pabrik, di kantor-kantor, pasar tradisional. Ini memang perlu sekali penekanan di protokol kesehatan. Oke. Gitu kira-kira. Mungkin cukup, dan Bapak Ibu sekalian boleh sekali lagi kita berikan aplaus untuk diskusi yang luar biasa ini. Dan kita sudah hampir berada di penghujung acara. Saatnya kini pembacaan kesimpulan dialog dan hasil kuesioner yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Haryanto selaku Sekretaris Apindo Surakarta. Pak Wahyu, dipersilahkan. Terima kasih. Salam hormat dulu untuk Pak Gereng, Mas Sowan, Mas Gibran. Mbak Uke, Mbak Luki, saya boleh minta izin untuk duduk di kursi yang kosong nggak? Untuk membacakan. Biasa, karena kalau di rapat kantor saya yang ngatur, Mas. Kalau ini karena moderator saya harus minta izin dulu. Boleh. Apa sih yang terima nggak kasih. boleh, Mohon izin juga Pak Gareng, Mas Bambang Gage, Ibu Dewan Pembina, Ibu Baningsih yang kami cintai. Terima kasih. Karena saya bisa berdiri di sini ini karena ada Ibu Baningsih. Jadi Apindo akan selalu di hati ya Ibu. Baik, peserta dialog usaha ini saya akan membacakan kesimpulan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Iwan Kurniawan Lukminto dan Mas Gibran ya. Jadi ini yang pertama, Apindo organisasi aspirasi yang tidak hanya mengurusi masalah upah ke depan ini, juga akan lebih luas, akan masuk dalam urusan sumber daya manusia. Yang kedua adalah, ini juga harapan ini ya, Mas Gibran apabila Tuhan mengizinkan menjadi wali kota Surakarta agar bisa mengkomunikasikan dengan daerah kabupaten sekitar agar pembangunan Solo Raya bisa terintegrasi. Nah ini yang menjadi sorotan Ketua Apindo kok pas gitu loh. Karena ada kejadian Mas Gibran, trayek bis mau masuk ke Solo Baru juga belum dapat izin. Bisnya milik Solo. Betul ya Mas Bang? Kok ya pas nih loh Mas Wawan. Oh ya, Mas Gibran sudah ada pemikiran Transjateng. Jadi kalau antar daerah Mas Gibran akan menggunakan tidak jauh-jauh, jangan Jakarta dulu, tapi Jawa Tengah ya Mas ya. Kekuatan Jawa Tengah akan digunakan nanti. Jadi supaya bisa masuk ke, sudah terjawab Mas Wawan ini ya. Kemudian Solo yang letaknya strategis ini, situasi ketenaga kerjaannya kondusif, juga akan banyak investasi masuk ke Solo dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan industri ya, dari luar bisa masuk ke Solo. Kemudian Solo sebagai pusat batik Indonesia, saya kira ini bisa juga dengan program Mas Gibran untuk mendatangkan wisatawan ya, atau
buyer gitu. Yang kelima adalah pembangunan proyek yang terhenti agar bisa dilanjutkan atau berkesinambungan. Atau ada proyek hotel yang mangkrak gitu Mas Wawan. Kalau ini jagonya Pak Gareng ini, diinfokan ke Pak Gareng ini. Karena tahun ini Pak Gareng belum nambah sepertinya, atau udah nambah ini hotelnya. Karena sejak beliau menjadi ketua Kadin selalu menyelamatkan hotel-hotel Mas. Sudah ada 5 ya Bapak ya. Oke, terus kemudian pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan daerah kabupaten sekitar, tadi udah dijawab Mas Gibran. Kalau transportasinya terintegrasi nanti dengan menggunakan programnya Jawa Tengah ya. Ya enaknya gini nih kalau mau punya calon wali kota yang aksesnya banyak ini ya. Terus yang ketujuh adalah Apindo siap menjadi jembatan antara pengusaha dan pemerintah, Mas Gibran ya. Itu kesimpulannya. Kemudian kalau dari Mas Gibran bisa kami simpulkan adalah sekolah vokasi di Solo akan buka jurusan-jurusan yang menjawab tantangan zaman tadi. Jurusan yang tadi sudah disampaikan Mas Gibran tentang sosial media sosial juga ya. Terus kemudian yang kedua pentingnya big data agar tepat sasaran dan akuntabel secara efektif ya. Jadi ini otaknya Smart City adalah di big data. Terus kemudian Solo punya aplikasi Solo Destination, tapi ini akan dikembangkan sehingga kalau mau mendaftar ke puskesmas saja tidak perlu datang dulu, tapi bisa dengan melalui jaringan atau daring dengan online. Yang keempat tadi program WMP sebagai dasar akan tetap ditingkatkan dan dikembangkan program pelayanannya. Kelima adalah Akademi Instagram. Beliau sudah membuat dan mendirikan ini Akademi Instagram. Konsepnya untuk anak muda untuk menarik UMKM agar lebih kreatif dan naik kelas. Tadi dari komunitas Simpul Talent Hub, jadi ini bisa menjawab juga. Kemudian perizinan usaha ini juga sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja akan lebih mudah. Jadi Mas Gibran tadi juga akan menyampaikan kalau ada yang masih sulit mengurus, saya kira di Apindo Solo juga sudah siap membimbing. Kemarin sudah mengadakan pelatihan tentang OSS, jadi kalau ada yang kesulitan bisa menghubungi sekretariat Apindo, akan kita bantu. Kemudian yang ketujuh terakhirnya adalah gotong royong semua elemen. Tadi Mas Gibran menyebut ada Apindo, Kadin, HIPMI, Gapensi, PHRI dan lain-lain organisasi aspirasi pengusaha agar ekonomi dapat bangkit dan pulih di pasca pandemi. Jadi perlu kita bergotong royong. Saya kira para hadirin sekalian, itulah kesimpulan yang tadi kami catat. Semoga ke depan Solo bisa melompat lebih tinggi, tidak hanya sekedar berlari. Ya. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Pak Wahyu mohon tetap berada di tempat. Sebetulnya kalau ini tidak new normal, saya ingin ada simbolis menyerahkan hasil ke Pak Mas Gibran. Tapi saya lihat Mas Wahyu bawa handphone, apa handphonenya bisa diserahkan ke Mas Gibran? Kalah seri nanti saya handphonenya. Ya. Oke, baik Mas Gibran tadi sampai harus klik. Nah nanti Mas Wahyu pasti akan menyerahkan ke Mas Gibran apa yang kita simpulkan tadi tanpa melalui handphone yang harus diserahkan ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebagai bentuk apresiasi dari Apindo, kami mohon perkenan Mas Gibran dan sebetulnya Mas Teguh yang diharapkan juga ikut bisa bergabung. Berkenan menerima cendera mata dari kami. Penyerahan cendera mata akan dilakukan oleh Bapak Iwan Kurniawan Tukminto, didampingi oleh Bapak Wahyu Haryanto sebagai sekretaris, dan kami mohon kesediaan Bapak Basuki selaku Ketua Panitia Pelaksana juga ikut bergabung. Kami mohon Pak Wawan, Pak Gibran dan Pak Teguh untuk tetap lenggah di stage ya nanti setelah acara ini.
Berenggang, monggo. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali, Pak Gibran juga, Pak Wawan pasti juga akan senang sekali, karena ternyata kursi dari awal sampai dengan saat ini penuh, tidak ada yang izin untuk mundur, ya Pak Wahyu, berarti luar biasa sekali. Dan mengakhiri dialog usaha kali ini, boleh saya sekali lagi, saya minta aplaus yang paling meriah untuk narasumber kita dan acara kita. Akhirnya, saya Luki Irin Handoko selaku moderator mohon maaf kalau dalam memandu acara ini ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, khususnya bagi Mas Gibran dan juga Pak Wawan, Mas Wahyu. Artinya tadi old fashion tetap akan dilibatkan. Nah, itu jadi catatan bagi saya. Pasti ya. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada MC Mbak Heni, silahkan. Baik, terima kasih Bu Luki, luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber, moderator, dan juga tentunya Apindo DPK Surakarta. Suatu dialog yang sangat menarik dan memberikan energi baru di kondisi saat ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara. Hadirin yang kami hormati, semoga dialog dunia usaha yang diselenggarakan Apindo Surakarta pada hari ini akan membawa manfaat bagi kita semua, bagi iklim dunia usaha, serta tentunya membawa kepada masa depan yang lebih gemilang untuk kota Surakarta tercinta. Kami dari Apindo Surakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua, juga kepada semua yang menyaksikan melalui live streaming Facebook Apindo Solo. Dan saya Heni Puspitasari selaku MC mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kata-kata dan penyambutan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam berbahagia. Sampai bertemu pada acara yang lainnya. Kita Bapak ada Ibu, sesi foto. Baik, Ya. Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan sesi foto bersama. Berkenan kepada Bapak Ibu narasumber dapat menempatkan diri. Mungkin bisa saya bantu segera dipanggil saja dari meja berapa. Berkenan kepada Ibu Mira Iwan Kurniawan Luminto untuk bergabung ke depan Ibu untuk berkenan bisa berfoto bersama. Mungkin bisa agak lebih dipercepat ya. Baik. Untuk meja berapa saja ya? Untuk foto sesi pertama kami persilakan kepada hadirin di meja Bu 1, 2, dan 3 untuk maju ke depan untuk bisa berfoto bersama. Kepada hadirin yang duduk di meja 1, 2, dan 3 untuk bisa maju ke depan untuk berfoto bersama. Terima kasih Bu Mira, silakan Bu untuk bergabung. Ya. Silakan untuk meja 1, 2, dan 3. Kemudian untuk meja 4, 5, dan 6 mohon mempersiapkan diri. Setelah sesi yang pertama akan lanjut ke meja 4, 5